Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati pendamping desa. Ini beliau ini pendamping desa Kabupaten Bu ya, Kecamatan Sukadana. Jadi kita ini masuk Kecamatan Sukadana. Ada SK-nya, hukumnya. Jadi bekerja itu. Biar Bapak Ibu nanti lebih tahu apa tim relawan itu katanya kan. Nah itu. Jadi kami dapat perintah juga dari Bupati segala macam nih, ada sampai dari kementerian untuk tangkap COVID ini. Itu. Ini ada SK-nya kemarin sudah dibuat oleh Sekdes, kemudian saya tanda-tangani. Jadi nanti saya bacakan ya, biar nanti Bapak Ibu itu tahu, dapat bertanya gitu kan, tim relawan ini. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini saya ketua kepala desa untuk di desa nih Bu. Pak Tarmiji, beliau ketua BPD sebagai wakil. Herli Lukman anggota, Imran Salasa, Saiful Ahyar, Nila Kurniawati, Hakimin, Saferi, Agus Triwahyu, Samsudin, ini kepala dusun Siduk, Mira Ernawati kepala dusun Semanai, Sudirman kepala dusun Pet Bugis, kemudian didamping ketua RT, ada Asrika itu anggota BPD wakil ketuanya, Alpianto, Juanda, Muhammad Isa, Sri Yusnita, Susi, Anwar, Anung, Sahril, Hermanto, Pendi, Yusmin. Masuk juga ini ketua LPM Pak Kamirudin, Pak Lut. Kemudian Doni Suprapto sebagai tokoh masyarakat, Budiman ketua pemuda olahraga, Lena Katika istri saya sendiri ketua PKK itu masuk tim relawan COVID. Kami ini bekerja tidak dapat honor dan tidak dapat upah Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan, kami relawan itu bekerja seikhlas hati. Pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husna Mariana. Saya di sini sebagai pendamping desa untuk Kecamatan Sukadana. Jadi sebenarnya pendamping desa itu sebenarnya ada dua, pendamping desa untuk kecamatan, kemudian pendamping desa untuk lokalnya. 2 tahun yang lalu di Simpang 3 ini sudah ada pendamping desa untuk lokal desanya. Tapi karena ada ini jadi mundurkan diri. Jadi untuk Simpang 3 kosong. Jadi untuk Kecamatan Sukadana saya sendiri. Makanya mungkin ada keterbatasan kalau ada kegiatan kami tidak bisa menghadirinya. Jadi kami mohon maaf karena keterbatasan kami sendiri yang menghandle untuk Kecamatan Sukadana. Jadi kita berbicara tentang bantuan langsung tunai dana desa. Itu ada 3 kementerian ya Pak ya yang mengatur perihal masalah ini. Yang pertama kita berbicara tentang peraturan dari Menteri Desa terlebih dahulu. Itu Permendes nomor 6 itu berbicara tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jadi sebelumnya kalau yang tahun 2019 tidak ada yang namanya memprioritaskan tentang BLT dana desa. Tapi untuk 2020 tiba-tiba langsung dimunculkan. Jadi salah satunya itu ada 3 poin yang harus diprioritaskan untuk desa, untuk dana desa. Yang pertama padat karya tunai desa. Itu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang tetap mengacu pada padat karya tunai. Yang kedua bantuan langsung tunai dana desa. Yang ketiga adalah kegiatan stunting. Jadi ini ada pasal 32A, ada 8 pasal. Ini PMK 50 ya. Yang pertama, JPS di desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat. Saya rasa ini sudah sangat jelas sekali bahasanya. Kemudian dana desa diprioritaskan untuk BLTDD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kemudian pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLTDD. Jadi desa tuh wajib menganggarkan BLTDD ini. Jadi kemarin tuh pernah ada jadi pertanyaan, seandainya kalau di desa tidak menganggarkan BLTDD ini, sebenarnya kalau di PMK 40 tidak boleh, harus wajib. Karena akan ada pemotongan di tahap 3. Dia langsung tahap 3 untuk tahun depan akan tidak salurkan. Nah, tapi kalau di PMK 50 ini ada bahasan seperti ini. Tidak masalah kan ya, tidak dianggap ya. Kenapa? Oh iya. Suara saya cepat ya. Jadi gini,
Maaf ya Pak, Ibu kebiasaan suara saya cepat ngomongnya. Jadi sebelumnya, jadi yang poin 2, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLTDD sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi kalau di PMK sebelumnya itu mengatakan desa wajib menganggarkan karena akan ada sanksinya. Sanksinya adalah pemotongan untuk DD tahap 3-nya, tapi akan dilaksanakan di tahun 2021. Tetapi di PMK 50 ini desa boleh tidak melaksanakan ini, tapi dengan catatan desa itu tidak ada sama sekali, semuanya sudah tercover oleh JPS yang ada di pemerintah. Dengan dikuatkan dengan berita acara mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Jadi poin utama adalah keluarga miskin. Jadi keluarga miskin yang terdapat pertama tidak termasuk bantuan penerima keluarga harapan PKH, kemudian kartu sembako atau BPNT, kemudian kartu prakerja. Jadi poin utama itu walaupun misalnya dari kawan-kawan ada yang merasa ada yang berpenghasilannya putus atau misalnya tidak terdata di sini, tidak ada data di sini, tetapi kawan-kawan menuntut ke desa. Tapi kawan-kawan juga harus melihat di poin A tadi, keluarga miskin. Jadi seperti itu. Karena kalau berbicara tentang dampak, semua masyarakat, lapisan masyarakat semuanya kena dampak COVID-19 ini. Poin utamanya adalah masyarakat miskin. Karena begini, desa silakan menggelontorkan anggaran berapapun kakak semampu dana anggaran yang ada di desa, tapi dengan catatan yang bertanggung jawab penuh adalah Pak Kades. Silahkan menganggarkan berapa saja, tapi dengan catatan Pak Kades yang akan bertanggung jawab. Karena untuk dana desa yang akan mendampingi nanti, yang akan turun memeriksa langsung adalah BPKP dan KPK. Ya Bapak Babin ya. Jadi benar-benar ini Pak Kades yang bertanggung jawab. Silahkan mau berapa 400 kakak, silakan semampunya desa. Kemudian pasal 4, pendataan calon keluarga penerima manfaat BLTDD. Muhadi Semanai, Dakak Semanai, Super Semanai. Stop loh, Muhadi ini ada 2. Coba cek nicknya dulu. Muhadi. Nicknya dulu dicek. Kalau nicknya sama, berarti orangnya sama. Berarti harus dibuang 1. Kalau tidak salah, Muhadi itu dia warga Teran, tinggal di RT 01 saat ini. Muhadi, bapaknya Holis. Berarti dihilangkan 1. Artinya berkurang kota kita ini ya. Lain nik. Pak RT. Muhadi Teran kali. Muhadi ini. Kalau RT 03 siapa? Sare. Orang Teran kali. Siapa? Jadi ini masukkan di mana nih? RT 01 atau RT 03? Ini ada Pak Camat, ini beliau mau datang. Jadi Pak Camat kita mau nyampaikan juga nih terkait dengan BLT ini. Karena biar Pak Camat ini ikut juga nih, tanda tangan nggak beliau nanti ini? Kok salah-salah Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kades Simpang 3 beserta dengan aparatur yang saya hormati, Ketua BPD beserta dengan anggota yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak RT, Pak Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka penetapan penerima bantuan BLT dari dana desa. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan Permendes nomor 6 kalau tidak salah ya, Permendes, bahwa ada acuan di dalam memberikan bantuan dana BLT DD.
Jadi acuannya itu diserahkan kepada masyarakat yang tidak mampu, kakak yang tidak mampu atau kepala keluarga yang tidak mampu, yang miskin. Nah itu acuannya Pak. Tidak bisa kita larang, tidak bisa kita kita tabrak acuan ini. Karena ini acuan dari atas, dari pusat, kemudian ke daerah pun juga tidak berubah. Kecuali daerah itu memberikan kewenangan RT, dusun, kepala desa untuk menetapkan nama-nama yang dapat memberikan, yang dapat menerima bantuan BLT DD itu sendiri. Mestinya dalam Permendes itu ada 14 kriteria orang miskin di situ, tapi itu sementara tidak dipakai karena memang tidak sesuai dengan daerah kita. Maka berikan kewenangan RT untuk melakukan pendataan siapa secara real masyarakatnya itu yang tidak mampu, orang miskin, khusus untuk BLT dana desa, orang miskin. Kriteria orang miskin itu tadi sudah sampaikan dengan RT, sampaikan dengan kepala dusun, dengan kepala desa. Nanti dibuat di Busdes ini. Klasternya itu orang miskin itu seperti apa? Kelasnya orang miskin itu yang pertama tentunya kepala keluarga yang memang penghasilannya itu dari sebelum COVID itu di bawah 300.000. Klaster. Kemudian kita lihat lagi rumahnya ada nggak yang berdinding papan? Jangan rumahnya yang udah bersemen kita beri dulu. Itu prosesnya. Pemerintah itu memberikan ultimatum, memberikan acuan ya seperti itu. Dampak yang paling dalam itu diberikan BLT ini kepada orang yang miskin, yang tadinya itu penghasilan sebelum corona itu 300.000 pun susah, kemudian rumahnya itu papan, apalagi tidak memiliki motor umpamanya, hanya ada sepeda, apalagi di dalam rumah itu ada keluarga yang stroke, dah miskin stroke lagi, sakit menaun. Ada janda ini dalam tanda kutip janda yang miskin, bukan janda yang kaya. Di sini banyak janda yang kaya, ketawa itu. Janda yang miskin, janda yang dalam arti di sini sudah umurnya itu sudah manula ya. Itu dulu yang kita utamakan. Kalau klaster ini sudah kita sisir semuanya, sudah kita masukkan semuanya, kita tingkatkan lagi, masih ada sisa nih. Kita tingkatkan lagi klasternya. Klasternya seperti apa kita tingkatkan ini? Ya silakan. Orang yang punya warungnya itu kembang kempis, seperti umpamanya jual kecal, seperti apa lagi? Yang di bawah dari modalnya itu mungkin 30 ke bawah jutanya. Itu yang lebih diutamakan. Kemudian yang memiliki walet, katanya Pak, walet kami belum panen. Dia membuat walet itu berarti memiliki kemampuan. Jangan dulu ini. Saya hanya memberikan penjelasan saja. Kemudian ada lain lagi yang memiliki warung, itu yang di atas 30 juta. Itu kan artinya mereka memiliki kemampuan di dalam permodalan, memang memiliki dampak. Pak Camat juga memiliki dampak itu. Kami habis dipangkas duit kami itu, tapi kami masih memiliki penghasilan. Apakah warga Desa Simpang 3 itu dilihat dulu? Kedua,
dari 318 ini apakah layak untuk menerima? Terus di samping mungkin bansos, dari bansos ada kriteria yang agak mampu, ternyata terlewatkan, ada yang kurang, ya mungkin covernya ini desa inilah, tapi kepala desa mohon minta saran dan pendapat kepada warga, mohon minta saran pendapat kepada